Kenalan. Oke, saya Diki, mewakili tim dari Profeskill yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Kemudian untuk mungkin untuk pada Mas Bagus, untuk waktu dan tempat bisa dipersilakan dimulai, Mas. Aku share screen berarti ya. Oke, boleh boleh siap. Wait. Tes, halo udah kelihatan belum ya? Masih loading nih, Mas, di sini. Sebentar. Oke, dikit lagi. Masih background layoutnya. Sebentar ya. Oke, siap. Em, aku kayaknya bakalan nge-share screen full sih karena nanti bakalan back and forth dari Oke, Figma ke Chrome. siap siap nggak apa, Mas. Senyamannya. Oke. Oke, sudah kelihatan nih, Mas. Mhm. Dikit. Sebentar ya, ini kayaknya ada error deh. Kayak baru kali ini nge-share screen Zoom tapi error begini. Halo, udah kelihatan Nah, ya semuanya? aman-aman, kelihatan. Aman ya? Aman ya? Oke. Sebentar aku modifikasi Zoom-nya. Oke. Ya halo, semuanya, perkenalkan, namaku Bagus. Jadi, hari ini kita bakalan istilahnya mengenal profesi yang namanya, motion graphic designer. Jadi kan kemarin itu, Diki approach ke aku kan, buat ngisi webinar tentang motion graphic design, tapi sebenarnya lebih ke mengenalkan apa itu profesi motion graphic designer, karena siapa tahu dari, teman-teman nih mau menambah skill baru, bisa dijadiin skill tambahan untuk menunjang karirnya juga atau menunjang usahanya, karena emang motion graphic design ini istilahnya tuh fleksibel, dia kamu nggak harus punya skill ini tuh untuk jadi motion graphic designer secara profesional atau full time, tapi benar-benar bisa nunjang karir kamu juga gitu. Jadi untuk sedikit background, ya namaku Bagus Karisma Nusantara, aku sekarang posisinya jadi senior motion graphic designer di Ruang Guru. Atau sebenarnya kalau di Ruang Guru itu official, apa ya, jabatannya itu senior animator, kalau di Ruang Guru sebutannya animator. Terus sedikit background juga, jadi dulu aku, kuliahnya nuclear engineering atau teknik nuklir di Universitas Gadjah Mada. Nah, makanya aku, tadi tekankan di awal bahwa, ini tuh sebenarnya siapa aja tuh bisa belajar, bahkan aku pun, nggak sekolah untuk belajar motion graphic design. Aku otodidak dari YouTube gitu kan, dan emang dulu iseng-iseng aja sih, dan ternyata dari iseng-iseng itu, jadi hobi, terus, jadi bisa menghasilkan uang juga gitu. Nah, makanya emang sebenarnya, ini tuh bisa dipelajari siapa aja dan bisa buat skill tambahan. Terus aku masuk, jadi intern sebenarnya 2017 setelah, tahun terakhir kuliah. Intern menjadi research assistant di Center for Digital Society di Visipol UGM. Nah, CFDS ini adalah, research center atau istilahnya pusat riset ya, di bidang, digital di Visipol UGM. Waktu itu aku masuk sebagai research assistant, tapi tugas utamanya adalah membuat video motion graphic untuk hasil-hasil dari risetnya CFDS. Jadi mereka waktu itu pengen bikin rangkaian video pengenalan tentang apa itu digital society, yang berkaitan dengan digital society seperti digital government, digital lifestyle, dan juga digital, mmm,
security, semacam itulah pokoknya. Nah, terus akhirnya setelah lulus kuliah, itu sampai sekarang ya udah 3 tahunan ya, itu aku masuk ruang guru. Jadi, motion graphic designer atau di ruang guru sebutannya animator, gitu. Dan emang di ruang guru itu seperti kita tahu produknya adalah video edukasi. Jadi, mmm, video pelajaran sekolah yang kita olah menjadi istilahnya video yang menarik dan ditambahkan animasi, yang di mana animasinya itu bisa membantu untuk menjelaskan materi supaya lebih mudah dipahami oleh siswanya. Karena kan, mmm, kalau misalnya di sekolah itu kan cuman ngelihat papan tulis aja. Nah, tapi ketika medianya ini adalah video, di mana video ini kita bisa tambahkan animasi, jadi gambar-gambar yang cuman 2 dimensi di papan tulis itu kita bisa gerakan supaya bisa lebih mudah dipahami ke siswanya gitu. Itu adalah salah satu, apa ya istilahnya, keuntungan dari motion graphic juga. Dia bisa, membantu untuk menyampaikan, ide atau pesan tuh lebih lebih mudah, apa ya, dipahami gitu. Lalu kalau untuk sedikit achievement ya ini cuman achievement waktu kuliah doang ya, karena setelah kuliah belum pernah ikut lomba-lomba lagi sih. Jadi waktu itu, 2015 kebetulan di Amrik ada namanya, Partnership for Nuclear Security. Jadi dia kayak lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang keamanan nuklir. Nah, mereka waktu itu bikin kompetisi yang namanya, Nuclear Security Multimedia Competition, dan waktu itu pilihannya ada web, ada game, ada video, dan waktu itu aku ikut sama 2 temanku, jadi bertiga kita bikin video motion graphic untuk ikutan, dan itu, menang juara kedua. Lalu 2016 itu juga, aku diajak satu temanku juga untuk ikutan video ads gitu di bidang PSA atau Public Service Announcement. Jadi waktu itu, ikutan di situ dan menang juara 3 dan sisanya sebenarnya, aku freelance ya, karena emang motion graphic itu biasanya kebanyakan kerjanya freelance. Nah, itu aku udah lakuin juga dari kuliah, banyak freelance-freelance dari teman kuliah, dari dosen, terus dari, rektorat sendiri, dan juga, eee, terakhir kali ini freelance yang bener-bener emang dari organisasi lah ya, dari iya, bidang usaha yang emang bener-bener kita ketahui lah waktu itu. Jadi ada dari narasi, waktu itu aku juga diminta tolong untuk bikin motion graphic, sama waktu itu juga dapat dari IDN Times yang bekerja sama dengan Wetys gitu. Ya ini cuma pengenalan singkat ya, terlalu lama. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu motion graphic design ya? Sebenarnya tuh, ya kalian tuh pasti udah pernah nonton ya motion graphic design, udah pernah lihat lah. Nah, sebenarnya motion graphic design itu akarnya itu dari graphic design, karena emang medium yang pertama kali ada untuk dari segi visual ya. Jadi emang untuk komunikasi visual, itu kan dalam bentuk 2 dimensi. Nah, itu yang disebut dengan graphic design. Lalu dengan adanya media video, akhirnya graphic design itu bisa digerakkan, sehingga menambah fungsi dari graphic design itu sendiri dengan motion. Nah, jadi emang seperti kita tahu graphic design itu kan emang fungsinya adalah untuk, mengkomunikasikan ide atau pesan sebenarnya dengan, media visual, di mana media visualnya itu adalah kombinasi dari gambar, teks, simbol, dan lain sebagainya. Lalu, mmm, ditambah dengan motion, dan biasanya itu juga bisa ditambahkan dengan audio atau musik. Nah, itu menambahkan nilai fungsi dari graphic design itu sendiri. Maka
hal tersebut disebut sebagai motion graphic design, gitu. Nah, jadi istilahnya secara singkatnya motion graphic design itu apa sih? Ya, animated graphic design. Dia adalah graphic design yang, teranimasikan atau bergerak, gitu. Jadi ini adalah kata kuncinya, guys. Jadi, motion graphic design itu sebenarnya root-nya adalah graphic design, gitu. Nah, ini adalah, contoh-contoh motion graphic design yang mungkin kalian itu sudah pernah lihat lah ya. Jadi, misalnya ini adalah lower third, kita pasti sering banget lihat nih, di sebelah kiri bawah atau kanan bawah, itu misalnya kita lihat video lalu muncul nih namanya lower third untuk memberitahu atau menginformasikan kepada penonton yang sedang berbicara itu namanya siapa, lalu dia itu siapa. Kita pernah lihat misalnya lagi, wawancara narasumber atau misalkan di video-video dokumenter, ada lower third-nya gitu kan. Atau di video-video yang memang dia sedang mewawancara gitu kan. Nah ini, kalau misalnya dia dalam bentuk graphic design aja, sebenarnya ya udah tinggal dimunculin aja kan. Nah tapi di sini ada istilahnya apa ya, hal yang imersif gitu. Jadi ketika kita nonton tuh, oh iya ini ada sesuatu yang muncul, itu tuh akan attract atau menarik, apa ya, istilahnya perhatian kita ke arah situ gitu loh. Oh ternyata yang, sedang berbicara ini namanya si X dan jabatannya Y gitu kan. Jadi itu adalah ada fungsinya gitu. Lalu ada misalnya nih title atau credit title. Jadi sebenarnya ini kan sebenarnya cuma teks aja ya. Kalau misalnya secara graphic design ya udah tinggal dimunculin aja, tapi di sini bayangin ini kan teksnya kan panjang sebenarnya, tapi kita di sini bisa, eee, memunculkan semua teks ini dengan cara kita scroll, kita geser dari bawah ke atas gitu. Jadi, tersampaikan semuanya. Nah ini walaupun pergerakannya itu cuman ngegeser aja, ya ini tetap motion graphic design gitu. Lalu ada transisi, misalkan kita lagi nonton bola nih, gitu kan, baru saja terjadi gol misalnya, lalu ada reply. Nah, di sini kita bisa kasih transisi. Jadi dari awal yang habis ngegol, terus ada transisi, "Oh ini loh, kita mau ngasih tahu replay gol barusan." Habis itu masuk ke scene golnya. Jadi transisi ini adalah, ngasih tahu konteks ke kita, ke penonton, ini kita mau menunjukkan replay. Dan supaya dia nggak tiba-tiba cut ke replay gitu. Karena ketika hal itu terjadi, kita bisa bingung gitu. Misalkan ada orang yang emang nggak biasa nonton bola, terus tiba-tiba cut, "Loh ini kayaknya, kejadian yang tadi gitu loh, tapi ini tuh apa?" Gitu. Tiba-tiba cut gitu, itu jadi nggak ada, apa ya, experience-nya tuh kurang gitu. Terus misalnya ini logo reveal, jadi kita menganimasikan logo, terus muncul logonya gitu. Atau biasanya kalau di berita ada intro, outro, misalnya nih Kompas Pagi. Jadi kayak, untuk nunjukin juga nih ke kita, kita tuh lagi pengen nonton acara apa sih sebenarnya gitu, jadi sebagai intronya. Nah ini juga bisa, biasanya ada animasi di kanan atas gitu kan, watermark dari televisi. Ya ini sebenarnya cuman contoh-contoh yang populer aja ya, sebenarnya masih banyak lagi. Nah lalu, misalkan kalian pernah nonton nih, Kurzgesagt atau Kok Bisa, ya itu mereka juga motion graphic gitu. Bisa disebut juga animasi sebenarnya, tapi lebih masuk ke motion graphic. Karena mereka menggunakan prinsip-prinsip, graphic design gitu, bukan, prinsip sinematografika. Jadi kalau misalnya di, apa ya istilahnya itu kan yang kita ketahui adalah namanya animasi ya sebenarnya ya. Animasi itu adalah, ilusi gambar bergerak. Nah, jadi sebenarnya motion graphic itu animasi bukan? Motion graphic design itu animasi. Jadi motion graphic itu bagian dari, animasi. Tapi kalau di bidang industri gitu, kalau di industrinya sendiri, animasi itu merujuk ke film animasi, di mana
film ini itu merupakan, apa ya, wadah atau media untuk storytelling. Jadi bercerita tentang sesuatu, di mana biasanya itu ada karakternya. Karakternya ini memiliki sifat, memiliki, background, gitu kan. Nah, itulah yang membedakan, di bidang industri ya, membedakan animasi dengan motion graphic. Sedangkan kalau motion graphic itu emang cuman root-nya adalah graphic design, gitu. Nah, kalau untuk video Kurzgesagt ini, dan kok bisa ini, pasti kalian pernah nonton ya. Ini adalah tipenya, video explainer, di mana videonya ini menjelaskan sebuah ide atau message. Misalkan di sini Kurzgesagt mencoba menjelaskan apa itu bakteri. Lalu di sini, kok bisa tuh menjelaskan tentang ini di Mesir. Lalu di sini adalah, salah satu contoh video ruang guru juga ya. Eee, jadi video ruang guru itu adalah video explainer gitu. Karena videonya itu purpose-nya atau tujuannya adalah menjelaskan, materi pelajaran ke murid. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Walaupun di sini ada karakternya atau orang ini, tapi ini kalau di industri belum bisa disebut animasi karena di sini kita nggak tahu background-nya apa, umurnya berapa, sifatnya seperti apa, gitu. Karena emang di sini tujuannya, mmm, sebagai graphic design aja, ada seorang karakter yang menjelaskan, materi ini, gitu kan. Nah, lalu di sini ada salah satu contoh juga, buzzer, ini tipenya adalah untuk iklan ya, biasanya. Jadi sebenarnya ini video explainer juga, tapi dalam bentuk yang singkat, karena emang tujuannya itu untuk menjelaskan produknya dia secara singkat dan berfungsi sebagai iklan juga, gitu. Ini pasti kita sering lihat lah, kayak iklan-iklan animasi. Nah, lalu, motion itu, motion graphic design itu tuh kita temukan juga di aplikasi yang ada di handphone kita, atau apa yang ada di handphone kita gitu. Misalnya di sini adalah, animasi loading gitu kan. Nah ini, kenapa sih ini animated gitu? Bayangkan kalau misalnya circle ini itu nggak bergerak, kita itu bakalan panik. Karena kita kira aplikasi kita nggak hang gitu, atau HP kita nggak hang. Karena ini loading tapi nggak gerak gitu. Nah, kenapa dia, ada gerakannya gitu, ada motion-nya, itu karena untuk memberitahu kita bahwa, "Tenang tenang, ini lagi loading loh, ini kita lagi masih proses untuk loading. Jadi tenang aja, nggak usah panik," gitu. Lalu di sini juga ada, download progress ya, ini juga bayangin kalau misalnya dari 0% kayak nggak terjadi apa-apa, kita juga bakalan panik kan, karena, "Loh ini sebenarnya download-nya jalan apa enggak sih?" Gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba 10 menit kemudian jadi 100% gitu kan, ya kita nggak tahu gitu kan, emang sebenarnya tuh dari tadi itu download apa enggak gitu. Nah ini nih sebenarnya juga bagian dari motion graphic gitu, guys. Ya gitu sih. Jadi emang, di dunia motion graphic design itu, art-nya itu motion graphic design, terus apa yang dihasilkan itu, sebutannya motion graphic gitu, atau video video motion graphic. Nah, ada beberapa istilah di industri motion graphic design yang paling, umum atau basic-nya adalah sebutannya motion graphic designer sebenarnya. Panjang ya, motion graphic designer. Kalau misalnya graphic design kan profesinya graphic designer. Lalu ada yang, sebutannya animator. Nah, ini adalah, sebenarnya kalau di industri luar itu sangat beda kalau motion graphic designer dan animator. Kalau motion graphic designer yang mengerjakan hal-hal tadi kan, tools-nya juga udah jelas. Tapi kalau animator itu di luar itu, fokusnya emang lebih ke film animasi atau game gitu kan, di mana dia menggerakkan karakter yang sudah diberikan karakterisasi. Terus biasanya dia, 2D-nya itu hand drawn atau untuk 3D juga, bikin karakter 3D gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kadang masih ada industri yang menggunakan istilah animator untuk motion graphic design. Jadi biasanya
kalau ada lowongan animator itu harus ditanya dulu sih. Jadi harus tahu juga job-nya tuh apa, job desk-nya. Lalu ada juga istilah motion grapher dan motionographer. Nah, ini juga 2 hal ini tuh sebenarnya sama dengan motion graphic designer, tapi emang ada yang menggunakan istilah ini. Ini istilah alternatif aja sih. Lalu yang terakhir itu motion designer. Nah, motion designer ini lebih spesifik. Biasanya motion designer ini, kerjanya untuk di aplikasi atau untuk bikin aplikasi, untuk web biasanya. Karena emang dia yang mendesain motion-motion yang ada di aplikasinya itu. Misalnya tadi animasi, loading, terus misalkan animasi button dipencet gitu, ada feedback-nya. Nah, inilah, beberapa istilahnya. Nah, untuk karir dari motion graphic design sendiri itu, macam-macam. Jadi emang ada yang full time, ada yang freelance. Nah, untuk yang full time itu seperti yang kita tahu udah pasti ya di televisi itu ada. Tugasnya untuk bikin, apa tadi, lower third, terus juga bikin intro atau outro dari sebuah acara televisi, atau transisi juga, gitu kan. Atau misalnya kalau kayak di on the spot gitu kan, ada intro, on the spot. Terus, misalnya videonya tuh apa, ngambil dari YouTube kan biasanya ya. Nah, terus di bawah kirinya ada courtesy of YouTube gitu. Nah, itu tuh juga bagian dari motion graphic kan sebenarnya, atau video editornya juga bisa masukin sebenarnya. Terus bisa juga di bidang, kalau di kantor-kantor atau perusahaan yang mempunyai divisi konten marketing atau kreatif marketing atau digital marketing atau sosial media marketing. Jadi, tugasnya mereka tuh ya bikin konten, iklan gitu misalnya. Kayak tadi tuh yang aku munculin di awal itu yang buzzer itu, atau bikin postingan di, Instagram misalnya kayak gini, ya kan. Ini kan juga kalau misalnya mereka perusahaannya in-house atau istilahnya dari orang dalam perusahaannya dia yang bikin, nah itu pasti ada divisinya sendiri, konten konten marketing gitu. Nah ini motion graphic. Kalau graphic design aja nggak bisa kayak gini kan, kalau graphic design aja, otomatis dia akan carousel gitu kan, tinggal digeser-geser gitu kan di Tokped. Tapi kalau misalnya ini motion graphic bisa di dalam satu post menyampaikan banyak pesan, banyak ide gitu. Nah, lalu ada juga di advertising atau creative agency, sama sebenarnya yang ngerjain iklan juga gitu kan. Tapi, mereka punya agensi sendiri di luar dari, si perusahaan ini. Jadi kadang perusahaan tuh karena nggak punya in-house, mereka pesan tuh ke agensi. Lalu ada juga production house. Nah, production house ini lebih spesifik lagi, mereka cuman produksi videonya aja. Jadi mereka nggak berkutat di bidang advertising-nya gitu. Kalau misalnya advertising ini kan, agensi kan biasanya mereka pesannya dari perusahaan tuh mesen branding, mesen campaign gitu misalnya. Jadi sebuah rangkaian advertising. Nah, kalau production house biasanya, cuman ngerjain videonya aja. Yang terakhir adalah content creator. Kayak tadi itu misalnya Kok Bisa itu kan mereka bikin di YouTube ya. Jadi, ya mereka content creator gitu. Mereka membuat konten di YouTube atau kalau misalnya ada content creator di Instagram juga, di sosial media gitu kan. Nah, itu bisa juga menggunakan motion graphic design untuk konten-kontennya mereka gitu, atau misalnya kalau kalian nonton YouTube gitu kan, ada animasi klik bell, klik subscribe, itu kan, motion graphic juga sebenarnya gitu. Nah, lalu kalau untuk freelance itu, ada part-time. Part-time itu biasanya ya di sebuah perusahaan gitu yang emang cuman butuh, apa ya,
butuhnya, kontrak base lah, kayak, nggak full, jadi emang ngerjain videonya ya kalau ada aja gitu dipanggil, dan emang dia base-nya kontrak. Atau misalnya dari sebuah perusahaan nge-approach ke kamu gitu kan, "Eh, kita, mau bikin satu video untuk postingan Instagram ini," gitu kan. Kontraknya, 1 video ini dikerjakan dalam seminggu, fee-nya segini, dengan revisi sekali misalnya, ya gitu. Nah ini tuh itu bisa dilakukan secara freelance, atau freelance ini bisa dicari juga di, eee, web freelance yang biasanya kita sering lihat lah ya, nggak sering juga sih, tapi ada lah. Misalnya Fiverr, nah Fiverr ini lebih internasional ya, sama Upwork juga. Nah, ada juga di sini, Fastwork dan Sribulancer yang untuk Indonesia ya. Ini, web-web untuk mencari freelance. Tinggal cari deh misalnya motion graphic gitu kan. Motion graphic, ada nggak ya? Nah ada, tuh mulai 90.000, mulai 75.000, dan emang banyak pesanannya gitu, ada yang logo, ada yang motion graphic video, ada yang ini nih, cocok untuk promosi produk atau usaha gitu. Misalnya kalian punya, usaha online di Instagram, pengen bikin konten atau postingan yang menarik, bisa pakai motion graphic gitu. Nah itu makanya tadi aku bilang juga nih salah satu bagian dari freelance itu ya pengusaha ya, belum dimasukin. Jadi misalnya kalian punya usaha online, pengen bikin postingan yang menarik, bisa pakai motion graphic gitu. Oke, di sini, yang lumayan rada tricky ya, untuk memulai, kalian belajar motion graphic. Jadi salah satu, apa ya, batasan dari motion graphic itu adalah kita harus punya, ya, device yang mumpuni secara spek. Beda dengan, graphic design, mungkin kalau graphic design ya, speknya itu yang paling penting menurutku ya, paling penting itu adalah, eee, keakuratan warna dari monitor laptop atau monitor PC kan. Nah, tapi kalau misalnya motion graphic itu dia lebih demanding, yang pasti sebenarnya kalau misalnya kalian beli, laptop yang modern gitu, yang keluaran sekarang itu pasti udah kuat lah ya untuk dari segi, prosesornya. Nah, tapi mungkin dari segi RAM-nya belum tentu, karena biasanya kalau laptop-laptop, yang biasa itu kan dijual dengan RAM 4 giga atau paling banyak, 8 giga gitu kan. Nah, tapi kalau ini jadi sebenarnya ini aku ngambil dari website resminya Adobe ya, Adobe After Effects. Nah, mereka, nulisnya rekomendasinya sih kayak gini, 16 gigabyte of RAM. Tapi dulu aku pas pertama kali mulai, motion graphic itu, aku mulai dengan RAM 4 giga. Tapi emang kendalanya adalah, ya aku harus sabar-sabar ya nganimate-nya, terus, apa, nge nge ngedesainnya tuh harus sabar-sabar. Terus preview-nya itu, jadi kalau misalnya aku ngedit terus mau aku lihat preview-nya tuh nggak bisa lama-lama. Terus aku upgrade ke laptop 8 giga. Nah itu laptop 8 giga tuh masih bisa juga, aku dulu juga ngerjain banyak freelance itu masih pakai laptop 8 giga. Nah sekarang, dari kantor itu dapatnya laptop dengan RAM 16 giga. Nah ini menurutku emang udah rekomendasi paling minimum dari Adobe ya, ini udah enak banget. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba-coba doang, kalian punya laptop 4 giga atau 8 giga, coba dulu aja gitu kan, untuk install untuk mencoba-coba motion grafik yang simple gitu, untuk gerak aja kiri kanan atau rotate gitu. 2 GB VRAM ya. Kalau nggak salah sih dulu aku pertama kali nyoba-nyoba iseng tuh kayaknya masih 1 GB deh, virtual RAM-nya, tapi ya ini untuk dari websitenya ya. Jadi kalau menurutku, kalau kalian, laptopnya kuat nggak ya? Cobain aja gitu kan, nggak ada salahnya. Terus untuk, space sisanya, 5 giga tambahan 10 giga untuk, dia istilahnya untuk preview dari
kerjaan kamu, gitu. Nah, kalau biasanya kan laptop yang, biasa itu kan pakai hard disk ya. Nah, kalau misalnya kalian laptopnya pakai, SSD, itu solid state drive, itu udah enak banget sih, itu ada, apa ya, lebih cepat lah, mmm, ininya, apanya ya sih, lebih cepat pengerjaannya, lebih cepat, apa namanya, processing-nya gitu. Jadi nggak lemot lah. Terus internet connection, karena sekarang itu, Adobe kalau dulu Adobe itu kan dia, jual software ya, jual software offline gitu, isinya ada Acrobat untuk PDF gitu, terus ada Photoshop, ada Illustrator, ada, eee, video editornya Premiere juga gitu kan, dan itu dijual satu kit itu tuh dulu, jual lepas ya, itu 30 juta dulu satu set. Nah, tapi sekarang itu mereka pakai, mmm, cloud gitu kan atau subscription base. Jadi kita nge-subscribe per tahun. Nah, kalau untuk per tahun sendiri tuh, kalau full apps itu aku cek kemarin berapa ya, 12 juta atau berapa gitu, full apps ya. Tapi kalau misalnya mau software untuk motion graphic-nya doang, Adobe After Effects itu, 2,8 kemarin setahun. Nah, jadi ya ini juga sekaligus ngejelasin juga software-nya. Jadi software yang, emang dipakai itu adalah Adobe After Effects yang standar industri ya, yang semua orang pakai. Mmm, kayaknya aku ada. Nah, jadi standar industrinya adalah Adobe After Effects. Sebenarnya kegunaannya dia nggak cuma buat motion graphic doang, dia juga bisa dipakai untuk kalau di film itu visual effect ya, yang green screen, terus ada, apa namanya, efek meledak, efek peluru, apalah gitu. Ini dikerjain di sini juga di Adobe After Effects. Nah, di sini misalkan nih, nah ini nih, ini salah satu video yang aku kerjain. Jadi ini ngerjainnya di, Adobe After Effects. Tapi, gambar ini sebelumnya aku buat di Adobe Illustrator. Sebenarnya, kalian bisa sih bikin motion graphic tuh semuanya tuh ada di Adobe After Effects. Karena di sini kita bisa naruh shape, bisa naruh teks, kita bisa gambar juga di sini. Jadi kalau emang mau mepet budget gitu kan, bisa kita cuman pakai After Effects aja, dengan langganan After Effects-nya aja. Bahkan dulu pertama kali aku bikin motion graphic itu aku ngeditnya kan pakai Corel. Nah, itu tuh gambarnya aku ekspor PNG. Nah, PNG-nya aku masukin ke sini gitu. Jadi gambar PNG itu ya gambar JPEG, PNG itu bisa dimasukin ke sini juga gitu untuk digerak-gerakin. Nah, ini After Effects, terus tadi, Illustrator-nya. Nah, ini aset yang aku buat untuk digerakin di After Effects gitu. Nah, nanti nih enaknya kalau misalnya pakai Adobe Illustrator, tinggal dipisah-pisah di sini, terus dimasukin ke, After Effects, ya udah tinggal di-animate aja, jadi nggak usah gambar-gambar lagi di After Effects-nya gitu. Ini untuk pengenalan software-nya ya. Terus optional itu, Adobe Photoshop. Nah, Photoshop juga bisa dimasukin ke After Effects kalau misalnya kalian ada yang lebih seneng gambar-gambarnya di Photoshop gitu, bukan di Illustrator. Karena Illustrator itu, gambar vektor, sedangkan kalau Photoshop itu dia, istilahnya gambar, apa ya, bukan vektor gitu. Terus kalau untuk belajar 3D, itu kalian bisa pakai Blender namanya. Nah, kenapa aku saranin Blender? Karena Blender itu gratis, bener-bener gratis. Sedangkan kalau misalnya, pakai Cinema 4D misalnya sih, ini kan 3D juga, tapi dia berbayar gitu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman pengen belajar dulu untuk, 3D, itu pakai Blender. Nah,
3D itu bisa motion graphic juga gitu kan. Kayak tadi yang replay gitu, yang animasi yang replay ini kan 3D kan. Nah, ini juga hitungannya motion graphic gitu. Nah, itu tadi aku bisa saranin pakai pakai Blender. Terus ada juga alternatif, ini baru banget keluar software-nya, namanya Cavalry. Aku juga belum pernah nyobain sih, karena ini emang benar-benar baru. Dia bisa bikin animasi, ya contohnya kayak gini lah. Ini bisa dibuat semua di Cavalry. Dan enaknya Cavalry itu kita bisa mulai dengan gratis. Kalau misalnya mau nyoba-nyoba dan harus cari tutorial dulu sih, aku belum pernah nyobain Cavalry. Kalau After Effects itu, teman-teman bisa free trial dulu. Nah, free trial-nya itu aku lupa sih, kayaknya seminggu deh. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen, wah tertarik nih pengen nyobain motion graphic, pengen coba belajar motion graphic, nah teman-teman bisa install Adobe After Effects, tapi trial dulu aja gitu kan. Nyoba-nyoba selama seminggu, kira-kira um, tertarik gak ya pengen mencoba lebih lebih jauh gitu kan. Ya gitu. Nah, kalau misalnya kalian bingung pengen nyari device untuk memulai belajar motion graphic, cara paling gampangnya ya beli laptop gaming atau MacBook Pro gitu. Kalau laptop gaming itu mulai dari 10 juta juga udah bisa lah motion graphic tuh. Biasanya kan speknya tuh eh, paling paling rendah kan i3 misalnya. i3 terus RAM-nya tuh 8 giga biasanya paling rendah. RAM-nya 8 giga. Terus udah ada GPU eksternalnya gitu. Misalnya Nvidia GTX berapa 1650 misalnya. Nah, itu tuh sebenarnya udah mumpuni juga buat ngerjain motion graphic gitu. Terus kalau MacBook Pro, aku juga pernah coba pakai MacBook Pro yang paling murah, bukan paling murah sih, maksudnya spek yang paling rendahnya. i5 kan, dia pakai i5 terus RAM-nya 8 giga. Surprisingly lancar banget sih buat ngerjain motion graphic gitu. Jadi kalau misalnya kalian bingung untuk ngebangun PC, untuk mencoba motion graphic, bisa coba ini aja, beli laptop gaming atau MacBook Pro. Nah, terus kalau udah punya device-nya, belajarnya dari mana gitu kan. Nah, untuk belajarnya itu, yang kita butuhin sebenarnya adalah kita harus bisa bahasa Inggris ya. Karena bisa dibilang tutorial-tutorial itu juga kebanyakan ya pakai bahasa Inggris. Kalau waktu itu aku belajar, aku kan dulu belajar dari YouTube ya. Aku belajar dari YouTube, tutorialnya nyari di YouTube. Itu dulu masih orang-orang luar gitu kan, pakai bahasa Inggris semua. Jadi mau nggak mau emang harus bisa bahasa Inggris. Dan dari segi software-nya juga After Effects itu kan pakai bahasa Inggris kan. Jadi menurutku nggak ada salahnya lah kalau kita bisa belajar bahasa Inggris. Dan sekarang sih emang kalau kalian cari tutorial motion graphic udah ada juga yang bahasa Indonesia. Nah, terus kita juga harus belajar yang namanya prinsip-prinsip graphic design sebenarnya. Nah, kenapa kita harus belajar ini juga? Pertama kan karena emang tadi di awal akarnya itu kan graphic design kan. Nah, kita belajar ini juga itu tujuannya supaya kita juga bisa menghasilkan motion graphic yang emang eh, tujuannya tercapai gitu kan. Tujuannya kan untuk menyampaikan komunikasi ide atau pesan ya. Nah, prinsipnya pakai prinsip graphic design. Misalnya di sini di bagian ada 6 ya, aku kan udah masukin linknya tadi, jadi nanti kalian di deck yang ntar akan dibagiin, itu tinggal bisa klik-klik aja. Di sini ada typography, ada warna, ada layout and composition,
ada image, ada fundamentals of design, dan branding identity. Jadi ini menurutku kalian baca tuh tadi 6 poin ini, bisalah dapat basic dari graphic design gitu kan. Misalnya di sini ada lines, gitu kan, ada shape. Jadi ini sangat ngebantu banget buat kalian misalnya pengen nyoba-nyoba motion graphic tapi bingung gitu kan. Yang bagus tuh gimana sih nyusun komposisinya. Nah, itu balik lagi ke prinsip-prinsip dari graphic design. Begitu. Lalu principle of motion design. Nah, ini kita juga sebenarnya perlu nggak perlu ya, kalau misalnya untuk belajar tuh di awal kita bisa coba bikin motion-motion sederhana. Tapi sebenarnya prinsip motion design ini akarnya dari ini, 12 Principle of Animation. Jadi di dunia animasi 2D, animasi gambar dari sejak zaman dulu, dari sejak zamannya Disney, itu ada yang namanya 12 prinsip animasi gitu. Nih, di mana di sini ada sequence and stretch, anticipation, staging, dan lain-lain. Tapi kalau di Principle of Motion Design itu dibuat lebih apa ya? Lebih simpel lah, nggak seribet prinsip animasi. Misalnya di sini ada ini. Nah, ini nanti bisa dieksplor lebih jauh lagi sih sebenarnya. Karena prinsip-prinsip ini sama kayak tadi juga nih prinsip graphic design nggak semuanya harus dipakai gitu. Tapi emang ini tuh buat guidance. Jadi emang istilahnya graphic design dan motion graphic design itu kan hitungannya art ya. Art dalam artian emang praktikal gitu kan. Digunain untuk industri untuk apa gitu. Nah, dalam art itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Yang ada cuman prinsip dasar di mana itu cuma jadi guidance. Jadi emang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalian bebas explore, mau pakai yang mana aja gitu kan. Dan emang tujuan kalian belajar prinsip graphic design ini juga adalah supaya kalian bisa melanggar prinsip graphic design ini juga gitu. Jadi setelah mengetahui ini, prinsip-prinsip ini kan, prinsip graphic design, prinsip motion design itu kalian bisa istilahnya mencari eksplorasi desain itu ya dengan cara melanggar aturan gitu, melanggar aturan dari prinsip-prinsip ini gitu kan. Nah, terus di sini aku juga ngasih beberapa rekomendasi course dari graphic design, motion graphic design yang ada di Indonesia. Sebentar. Ini annotation-nya bisa tolong dihapus ya. Oke. Nah, jadi salah satunya itu adalah SAE. Yang aku tahu ya kalau di Indonesia itu. Nah, ini kayak short course dari motion graphic offline kan. Jadi kalian bisa langsung diajarin ada kurikulumnya. Jadi kalau misalnya kalian tipe orang yang apa ya istilahnya tuh nggak bisa belajar otodidak. Nah, kalian bisa nih ngambil course gitu kayak ada di SAE. Terus ada juga di HelloMotion kalau kalian tahu. Ini juga ada course-nya, nah di HelloMotion tuh ada course offline sama online-nya. Jadi emang kalau misalnya kalian tipe orang yang nggak terlalu bisa otodidak, pengennya diajarin, itu bisa juga tuh mencoba di sini motion graphic. Gitu kan. Ini nih ada yang online-nya, ada yang offline-nya juga. Nah, terus bisa juga kayak di website-website yang dia ngejual online course ya. Misalnya kayak Skill Academy, terus ada Udemy juga. Kalau yang di luar terus ada Skillshare juga. Nah, biasanya dia lebih
lebih terjangkau ya dari segi harganya. Terus, kita bisa pilih juga ada banyak gitu kan, misalnya di sini ada yang untuk pemula, terus ada yang advance gitu, misalnya di Udemy tuh ada juga, di Skillshare juga ada. Dan biasanya orang yang ngejual course di situ, di website itu, dia punya kurikulumnya juga gitu kan. Jadi kalau misalnya menurut kalian untuk kelas yang tadi yang offline di SIA dan Hello Motion itu masih belum terjangkau, kalian masih bisa coba-coba tuh di website-website, online course. Ini sangat 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 membantu sih, kayak kalau dulu kan, aku pas coba belajar otodidak tuh pas kuliah ya gimana ya, namanya masih kuliah kan belum punya uang ya untuk, bayar untuk ikutan ini gitu kan, online course atau istilahnya mau course offline juga nggak ada uangnya. Untuk online course juga uangnya juga belum belum ada gitu kan. Dan dulu juga belum ada kan ini Skill Academy, kayak ya dulu cuman ada apa gitu ya, untuk belajar motion graphic online. Tapi akhirnya nyari-nyarinya di YouTube gitu kan. Eee Ya itulah, otodidak, cari-cari tutorial, belajar-belajar, itu banyak kok yang bikin, apa namanya, intro to motion graphic design atau, After Effects tutorial gitu kan. Nah, terus ada juga nih 2 website kalau misalnya kalian pengen belajar motion graphic yang bener-bener, istilahnya terjamin ya. Ini ada namanya, School of Motion. Dia online course juga, terus di sini ada course gratisnya ya. Course gratisnya tuh ini sama aja sama juga Depato-Mograph itu untuk mengetahui, istilahnya dunia motion graphic gitu, sebelum kalian bener-bener pengen mencoba jadi, motion graphic designer. Di sini nih, ini gratis juga course, untuk pengenalan tentang Mograph-nya, dan ada juga sih sebenarnya course lainnya juga di sini, untuk motion graphic design. Di sini nih ada juga kan Kickstart, After Effects Kickstart, jadi emang basic-basic dari, After Effects. Tapi ada juga yang lebih terjangkau di, Motion Design School. Nah, ini tuh dulu sempat free guys sebenarnya. Jadi, dulu ini sempat free dan orang yang emang ikutan, course ini, fix bisa bikin ini, pasti bisa bikin animasi ini. Jadi ini benar-benar menurutku adalah, mmm, istilahnya course online buat orang yang pengen belajar jadi motion graphic design yang paling efektif menurutku. Dulu ini sempat free tapi sekarang, diskon jadi $50. Jadi kalau misalnya kalian ada, uang lebih gitu, kalian pengen langsung terjun ke istilahnya teknikalnya, kalian bisa ikutin ini. Pasti bisa bikin animasi kayak gini gitu. Nah, sisanya YouTube ya. Kalau kalau YouTube ya sebenarnya tinggal cari-cari aja sih sebenarnya. Kalau dulu tuh aku aku belajarnya dari sini, MT-Mograph. Nah, ini Intro to Motion Graphics. Jadi ini benar-benar, aku dulu belajar dari sini. Iya. Jadi pas pertama itu, cuman bikin animasi kayak gini, bola. Bulat. Nah, kalian ikutin ini, pasti bisa bikin kayak gini. Dan emang aku jadi lanjut belajar After Effects lagi tuh gara-gara nonton ini sih sebenarnya. Gara-gara ngikutin tutorial ini ternyata, lumayan mudah dan emang ini video ini bener-bener kasih tahu banget basic-basic dari After Effects gitu. Jadi ini kalau misalnya kalian pengen otodidak. Nah, kalau kalian mau nyari-nyari inspirasi, soal motion graphic design gitu kan, ada nih namanya Mondays Challenge. Nah, jadi Mondays Challenge ini, itu adalah,
akun Instagram, di mana tiap seminggu sekali, tiap hari Senin, itu dia ngumumin challenge-nya nih, minggu ini tuh, apa temanya selama 1 minggu untuk video 5 detik dan dia ngasih istilahnya color code. Di sini dia ngasih color code untuk ikut challenge-nya. Nah, nanti, akan di-post tiap Senin gitu. Ada temanya nih misalnya fruits, set, gitu, atau di sini anxiety. Nah, ini motion graphic. Ada juga yang 3D kalau nggak salah deh. Nah, ini 3D. Gitu. Jadi emang motion graphic itu mencakup 2D sama 3D juga. Nah, ini kalau mau lihat-lihat inspirasi emang ini aku saranin banget sih Monday Challenge karena dia ada banyak submisi dari banyak orang kan, dari banyak motion designer juga karena kalian nanti bisa langsung uh, lihat kan motion designer tuh ngerjain apa aja sih gitu kan. Nah, di sini kan dia ngerjain motion graphic semua gitu. Jadi emang ini recommended banget buat cari inspirasi. Terus bisa juga di YouTube-nya Motion Design School. Nah, kalau di YouTube Motion Design School itu di sini banyak banget tutorial-tutorial yang keren-keren sih. Ini kayak how to misalnya ini animasi. Kalau dulu aku tuh sering ini nih, misalnya Scribble. Ini tutorial-tutorial singkat. Gitu ya, tutorial singkat. Ya, kayak gitu. Jadi kalau lihat tutorial-tutorial itu banyak banget di sini. Kalau misalnya nanti kalian udah belajar basic-nya ya. Terus di sini ada juga motion predictable. Nah, jadi di sini ini sebenarnya kayak kayak tabel periodik di kimia ya. Tapi dia ini motion. Jadi di sini ada kayak jenis-jenis motion yang bisa kita aplikasikan di After Effects gitu. Misalnya di sini nih, ada yang paling simpel banget, move. Dia cuma ngegerakin sebuah shape dari posisi X ke posisi Y gitu misalnya. Dari kiri ke kanan, atas bawah, kembang aja. Terus ada rotate, dia muter. Terus ada juga scale untuk mengecilkan, ngegedein gitu. Ini tuh yang basic banget nih 3 ini, move, rotate, sama scale. Ini udah motion paling basic untuk belajar motion grafik. Nah, terus sisanya di sini ada banyak. Jadi ini kayak tabel ini tuh kayak kalau misalnya kalian lagi nge-stuck gitu kan, wah pengen nambahin apa ya motion-nya. Nah, ini bisa lihat di sini nih, banyak banyak istilahnya ada tutorial juga nih kalau diklik. Ini aslinya website-nya bahasa Jepang, tapi di sini udah aku iniin ke Google Translate sih. Ada filenya juga sih. Inilah motion graphic. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa project yang
pernah aku bikin. Jadi, yang ini itu, yang nuclear security tadi, yang buat ikutan lomba nuclear security ini, video serius pertama sih. Karena waktu itu buat ikutan lomba ya. Tapi emang, apa ya, waktu itu tuh ini videonya masih masih sederhana banget, karena dulu aku masih baru pertama kali belajar motion graphic kan, dan ini tuh semuanya masih gambar PNG aku ngeditnya. Aku import, aku masukin, terus aku animasiin. Jadi emang masih simpel-simpel banget, zaman 2015. Nah, terus di sini juga ada video istilahnya, freelance pertamaku juga. Nggak pertama banget sih, tapi yang serius pertama juga. Waktu itu ngebantuin temenku buat ikut lomba. Jadi di sini, apa namanya, temenku pengen ikut lomba, dia mau menawarkan teknologi gitu kan. Jadi kayak pitching gitu, heeh. Jadi kayak idenya dia adalah, kenapa? Karena, banyak hunger, terus kita pengen meningkatkan konsumsi ikan dengan cara kita punya teknologi namanya micro bubble teknologi. Nah, ini alat water pump ini, di mana dia bisa, istilahnya ngegendutin ikannya gitu dan bikin ikannya tuh, sehat karena oksigennya tuh langsung di-pump ke bawah secara merata gitu. Dan ternyata dia berefek ke, kegendutan dari ikannya. Nah ini, makanya ini kayak ada animasinya, cara kerjanya gimana. Nah ini video explainer sebenarnya gitu kan. Jadi kayak kita nge-explain ke penonton, ini loh cara bekerjanya. Nah ini dulu aku juga bikin, simple banget. Ini juga waktu itu, hampir sama sih sebenarnya kayak explainer yang Mino ini juga freelance buat sama juga buat ikut lomba juga waktu itu buat ide soal teknologi juga di mana dia pengen bikin, kayak halodoc gitu tapi untuk dokter gigi, gitu. Dulu tuh kayak gini. Terus ini yang waktu itu aku ikut lomba, jadi, lombanya itu sebenarnya public service announcement. Sebenarnya kan public service announcement kan ya video aja kan. Tapi di sini, aku nambahin motion graphic. Nah gitu, jadi dulu PSE-nya tuh, temanya tuh tentang, bijak menggunakan gadget. Jadi waktu itu, kayak aku sama temanku punya ide, jadi ceritanya tuh emang dulu kan rame banget tuh ya, pop-up notification kayak gini kan baru-baru masuk tuh ke Line ya, kalau nggak salah tuh kayak ya sekitar udah beberapa bulan lah, udah setahun gitu. Dan yang kita sadarin tuh waktu itu, sebenarnya ini ganggu banget, karena tiba-tiba pop-up gitu kan, kita lagi aktivitas apa. Nah, kayak abis itu kita bikin kayak gini, jadi karena, nggak bijak menggunakan gadget, jadinya tuh kayak mendisrupt mendisrupt kegiatan, real life kita gitu. Gitu, makanya jadi di sini kita pakai istilahnya, bijak gunakan gadget, keluarga bahagia tanpa jeda, gitu. Ini kan, nah ini motion graphic, karena ini, aku masukin, gerakin animasinya gitu, karena ini untuk menambahkan konteks dari, video PSA-nya gitu. Terus di sini, kerjaan aku yang waktu itu jadi research intern, di CFDS namanya, ini juga sebutannya, video explainer ya, karena kita di sini pengen menjelaskan yang namanya, city analytics. Apa itu city analytics gitu kan. Nah di sini jelasin big data. Ya dulu ini masih simple banget sih ngerjain motion graphic. Nah, city analytics. Jadi emang ini video explainer. Jadi emang, dari dulu aku kebanyakan bikinnya, video explainer sih.
Sedangkan kalau misalnya di perusahaan-perusahaan tuh kebanyakan mereka, minatnya tuh nyari yang ngerjain video kayak gini, yang untuk iklan, untuk postingan Instagram kayak gini kebanyakan ya. Karena emang mereka kan fokusnya kan jualan kan. Nah, makanya kebetulan aku juga, masuk ke Ruang Guru itu karena aku sering bikin video explainer kan, dan emang Ruang Guru itu yang dijual itu produknya, video explainer gitu. Jadi emang aku udah cocoknya di situ. Nah, aku belum pernah explore untuk mencoba ngerjain, eee, video-video iklan kayak gini sih, tapi kalau dari segi teknis aku tahu ini gimana cara bikinnya gitu. Cuman mungkin ada prinsip-prinsip jualan yang, apa ya, yang aku belum tahu gitu kan, untuk bikin video ini. Nah, terus, ini tadi juga istilahnya, motion graphic yang aku freelance juga, waktu itu nih aku kerjain di narasi. Buat ngerjain videonya narasi itu, dia kayak buat intro dari webinarnya dia. Jadi dia waktu itu ada webinar visual effect sama Kevin Van Hook. Dia tuh seorang dulunya tuh dia penulis komik, terus jadi filmmaker kan, sama seniman visual effect. Terus aku bikin ini kayak, istilahnya kayak komik gitu, skip aja. Jadi kayak pengenalan dari si Kevin Van Hook ini, dulu tuh dia kayak gimana sejarahnya gitu. Nah, makanya di sini aku bikin, style-nya kayak komik gitu. Dan ini waktu itu asetnya itu gambarnya ini digambar di Photoshop, jadi dikerjain sama temenku yang ngebikinin gambarnya gitu. Nah, ini yang narasi, terus ini yang, Wetys itu kalau nggak salah buat postingan Instagram sih, dia 30 detik buat postingan Instagram kayak gini. Jadi, eee, ya biasalah ya kan emang buat, ngejual produknya Wetys kan ya, tisu basah. Jadi kayak kita jelasin di sini kalau deket banget gitu kan. Jadi emang kita bisa, ya istilahnya membersihkan tangan kita dengan produknya mereka gitu. Ini simpel banget sih emang, karena emang buat postingan Instagram doang. Nah, ini kayak gini, simpel. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya usaha online gitu kan, terus kalian pengen bikin postingan gitu kan di Instagram untuk nge-promote jualan kalian, bisa juga pakai mesin grafik bikin yang simpel-simpel kayak gini gitu. Nah, terus yang 3 ini tuh, iseng-isengku doang sih sebenarnya, iseng-iseng doang di Instagram. Jadi yang ini tuh, yang goes tuh sebenarnya waktu itu iseng-iseng aja kayak, "Ah, ngapain ya, ya udahlah bikin." Ini kenapa kualitasnya jelek banget ya? Iya, jadi, nah ini kayak looping gitu sih, looping video aja kayak iseng, bisa nggak ya bikin, animasi orang sepedaan gitu kan. Ternyata bisa gitu kan, buat latihan. Jadi emang kunci dari kesuksesan motion graphic adalah latihan. Terus ini, mmm ceritanya di ruang guru waktu itu kita bikin challenge buat anak-anak motion graphic designer juga, atau istilahnya animator ya kalau di ruang guru. Jadi kita bikin challenge, temanya tuh WFH, work from home, untuk animator ruang guru. Nah, waktu itu aku bikin di sini ceritanya work from home, tapi malah yang kerja tuh rumahnya gitu kan. Jadi, kayak kayak it's a fun gitu, kayak plesetan gitu. Jadi di sini, atapnya tuh jadi laptop gitu, jadi rumahnya kerja. Gitu. Ini waktu itu challenge sih di ruang guru. Sama juga ini juga waktu itu ini challenge di ruang guru juga, temanya tuh distance. Jadi emang kayak jaga jarak gitu kan. Nah, terus di sini aku bikin brief-nya itu karena emang harus jaga jarak, ya udah kirim pesan gitu kan. Tapi kirim pesan kayak, di sini aku mikirnya adalah, gimana kalau misalnya dulu tuh pas zaman corona tuh belum ada internet, kan otomatis masih kirim-kirim pesan surat kan. Nah, di sini kayak ceritanya pesannya tuh dikirim pakai pesawat,
terus dikirim pakai mobil, terus dikirim pakai motor. Ya udah terus kayak eh, jadi kita bisa jaga silaturahmi dengan jaga jarak juga gitu. Jadi dengan jaga jarak tuh nggak putus silaturahminya. Gitu sih guys. Ini di After Effect juga. Ya itu sih yang bisa aku sharing. Tapi gimana ya? Jadi emang webinar yang kali ini itu emang lebih ke pengenalan tentang dunia motion graphic design-nya aja gitu. Jadi motion graphic tuh ada apa aja, terus motion graphic design itu apa, dan kira-kira kalau misalnya kalian pengen banget mencoba motion graphic design, terjun ke karirnya itu cara-caranya, step-stepnya gimana, dan apa aja yang diperluin gitu guys. Jadi emang ini masih pengenalan aja. Makasih. Oke, terima kasih Mas Bagus. Bisa beri tepuk tangan untuk Mas Bagus dulu ya. Tepuk tangan virtual dulu nggak apa-apa. Oke, Oke. oke. Nah, wah menarik ya materi yang disampaikan oleh Mas Bagus. Bagaimana ya dasar-dasarnya dari motion graphic itu sendiri gitu kan. Dan apa yang harus dipersiapkan mulai dari toolsnya, dari apa ya dari mental orangnya juga gitu kan untuk ya mau belajar lah gitu ya. Mhm. Oke, Mas Bagus, sekarang kita mulai masuk ke sesi Q&A ya, tanya jawab. Oke, Ya, mungkin silakan pertama silakan. eh, saya coba bacakan dari yang Google Form dulu pertama. Eh, di sini ada pertanyaan dari eh, Mas Bagus Ramanda. Di sini Bisa bisa. bagaimana mempersimpel penggunaan keyframe dalam pembuatan motion graphic? Gimana tuh Mas? Oke, maksudnya mempersimpel tuh gimana ya? Batasan simpelnya tuh apa? Nah, itu dia. Ini juga hanya mempersimpel tuh mungkin ya entah dia simpelnya kayak gimana gitu atau gimana Mas. Nah, itu boleh langsung open mic saja mungkin Mas Bagus Ramandanya. Ya boleh boleh boleh. Heeh. Bagus. Oke, Mas Bagus sudah bisa ini juga open mic mungkin bisa langsung tanyakan. Halo Mas, mau nanya nih, yang tadi Ya Mas. halo. Halo ya Mas Bagus. Mungkin lagi ada ini sedikit kendala. Oke, Berarti Mas Bagus nih udah ini ya, udah masuk ke motion graphic design ya, udah tahu istilah keyframe. Ya karena kan emang aku di sini belum ngasih tutorial After Effect ya sebenarnya, belum belum ngasih tutorial motion graphic design. Jadi emang benar-benar buat yang baru pengen masuk aja. hmm, oke, mungkin sambil menunggu kita coba next pertanyaan dulu kali ya. Boleh boleh. Oke. Kemudian ada selanjutnya dari Mas Adam Marcelino. Bagaimana cara menerjemahkan brief klien? Mas? Menerjemahkan brief klien. Ya, sini hanya begitu. Ya. Oh, oke oke. Em, Gimana ya? Sebenarnya ya, kalau misalnya mau menerjemahkan brief klien itu kita bisa istilahnya ngasih referensi dulu nih ke klien kita kayak atau menanyakan referensi mereka. Jadi ketika mereka ngasih brief gitu misalnya, pengen dong di satu scene ini ada kayak tadi yang Wettis ya, di satu scene ini tuh ada scene, orangnya itu ngelap tangan terus kumannya hilang gitu kan.
Nih, ini kan misalnya gini. Kita mulainya sih dari ngasih referensi dengan cara ya udah waktu itu temenku bikin asetnya ini ada 3 versi atau 2 versi gitu. Nah, itu kita tawarin ke kliennya, ini kira-kira udah cocok belum ya dengan brief-nya? Karena emang otomatis ya, kalau misalnya mau menerjemahkan brief klien, ya kita coba illustrate dulu aja kan. Kita coba gambar dulu. Sebenarnya paling enak itu kita bikin namanya storyboard kan, atau animated storyboard. Jadi kita bisa sketsa dulu, terus kita ajuin ke klien, kayak kira-kira nanti sketsanya begini. Terus kalau misalnya untuk style-nya kan nanti kita bisa pakai mood board kan. Kita tawarin mau style-nya kayak gini, flat flat apa namanya, flat design kah, atau mau apa namanya, hand drawn gitu kan. Jadi emang paling enak sih sebenarnya di sketsa dulu dan harus nanya kliennya gitu, harus harus, "Ini kita kasih 3 apa namanya, 3 alternatif, mau pilih yang mana?" Gitu. Dan emang kalau misalnya, apa namanya, kalau brief kliennya udah lengkap tuh enak banget sih emang. Misalnya dia udah tahu mau bikin kayak apa gitu kan. Nah, itu enak banget buat ngerjainnya. Tapi kalau misalnya kliennya itu masih bingung mau kayak gimana, kita cara paling gampangnya adalah kita kasih referensi ke Masnya gitu. Misalnya kayak yang aku bikin video ini nih misalnya kan, video, explainer gitu kan. Ini kan sebenarnya dari awal tuh nggak tahu kan brief-nya mau kayak gimana, tapi, aku kasih aja tuh contoh yang ada di YouTube. Apakah mau bikinnya kayak, mmm kok bisa gitu misalnya, mau bikin kayak kok bisa? Oh iya, iya benar-benar yang kayak kok bisa aja. Ya udah, kita mulai, bikin konsepnya tuh mirip-mirip kayak kok bisa gitu. Maksudnya bukan konsep secara plek-plekan kayak kok bisa ya, tapi lebih ke video explainer-nya gitu. Jadi semua gambarnya tuh ini tuh kayak mengilustrasikan tentang narasinya gitu. Jadi dipasin sama narasinya, kan kalau kayak kok bisa tuh juga dia dia tuh ngasih konteks dari narasinya dia gitu. Jadi kalau misalnya narasinya tentang dia ngejelasin kalau misalnya banyak data yang dikumpulin dari kegiatan kita secara digital, itu jadi big data. Ya udah kita animate kayak gini, datanya jadi gede, big data gitu. Itu dalam dunia kerja motion graphic ya. Karena sebenarnya ya, kalau untuk hal kreatif ini, balik lagi kita harus banyak referensi, kita harus banyak sering ngelihat referensi-referensi yang ada dari iklan, dari video explainer juga, karena ini ya, yang namanya kreativitas itu tuh datangnya sebenarnya dari inspirasi. Kita tuh mencuri inspirasi eee, dari karya lain, sebenarnya nggak ada karya original gitu. Kita tuh mencuri inspirasi dari karya lain, tapi dengan banyaknya referensi itu, kita bisa bikin sesuatu yang baru gitu. Kita bisa mengolah inspirasi-inspirasi yang banyak itu jadi sesuatu yang baru gitu. Jadi kita nggak plagiat gitu. Gitu sih, Bang. Oke, baik. Semoga terjawab ya untuk Mhm, pertanyaan barusan. Dan mungkin sini tadi ya kayaknya ada yang ingin tanya langsung ya. Oh ya, mungkin bisa langsung open mic saja untuk yang mhm. ingin Di chat bertanya. juga ada yang nanya ya, di chat. Udah lumayan banyak juga Mhm. kayaknya. Tadi yang mau open mic mungkin dipersilakan. Ntar kalau tidak ada baru kita dari chat ini. Halo, Halo, Iya, iya Mas iya Agung. Mas Agung, ayo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Waalaikumsalam. Mas. Mhm, mhm, jelas. Oh ya, kalau dari pertanyaan saya, sebenarnya saya agak kaget gimana ya. Masnya dari jurusan teknik logir kok bisa Iya. masuk ke bidang ini. Nah, bisa sharing dikit, Mas. Tapi pertanyaan saya yang poin satu Kan itu, Mas, kalau asetnya itu full buat sendiri. Nah, misal kita ambil misalnya dari free pick, tapi kita modifikasi, itu kalau hukumnya dijual atau dipesan orang itu gimana sih, Mas? oke oke. Lalu
ada tips dan trik nggak Mas biar dalam kita membuat motion ini bisa cepat tapi hasilnya lumayan bagus? Itu ada trik misalnya iya. teknik apa saja pokoknya Mas. Dan yang poin ketiga itu sertifikasi online ataupun offline yang gratis kalau ada itu Mas caranya di mana supaya bisa menambah CV kita sebagai motion designer. Terima kasih. Oke. Iya, makasih ya Mas Agung atas pertanyaannya. Jadi gimana ya? Berarti Mas Agung nih udah di bidang motion graphic ya? Udah mencoba-coba ya? Ya udah freelance sih Mas. Oh, udah freelance ya? Oke. Jadi kalau untuk poin pertama tadi soal aku beda bidang ya, ceritanya gimana ya? Jadi emang ya aku kan kuliahnya teknik nuklir ya, tapi waktu itu aku ikut istilahnya UKM-nya film. Jadi waktu itu emang aku minatnya tuh pengen bikin film, film pendek. Jadi ada kan UKM-nya klub film. Tapi di situ setelah aku belajar video editing, aku baru tahu tuh yang namanya motion graphic pakai After Effects kan. Oh ternyata ada produk namanya motion graphic dan biasanya itu tuh banyak banget dibutuhin di kampus ya. Misalnya ada yang bikin event misalnya festival musik gitu. Nah itu kadang kan mereka kayak butuh buat promosi tuh video motion graphic. Nah aku tuh ngeliat kayak oh ternyata sebenarnya tuh banyak banget anak kampus yang butuh motion graphic sebenarnya. Ya udah tuh aku iseng kan aku ngelihat opportunity di situ sebenarnya. Jadi emang aku orangnya ngelihat opportunity sih. Dan terus aku iseng kan belajar tadi tuh yang aku kasih lihat di YouTube itu namanya Mountmograph kan, Mountain Mograph. Aku belajar aja tuh. Jadi aku waktu itu kuliah. Jadi aku waktu itu sengaja emang ngambil kuliah tuh yang pagi. Pagi tuh ngambil full, jadi siang tuh bisa langsung pulang ke kosan atau melakukan hal lain gitu kan. Jadi waktu itu aku kupu-kupu. Jadi sempat kupu-kupu, aku kuliah, pulang ke kosan belajar motion graphic nih di kosan, nontonin tuh video tadi kan ada yang sejam durasinya gitu kan. Aku tontonin videonya, ngikutin satu-satu, belajar terus gitu kan sampai benar-benar bisa bikin motion yang tadi tuh yang simple banget yang nuklir itu. Ya udah tuh terus ternyata ternyata seru juga nih bikin motion graphic. Akhirnya aku coba untuk ikut kepanitiaan ngambil buat di dokumentasinya. Nah, salah satunya adalah bikin motion graphic-nya gitu kan. Ya udah tuh, jadi dari situ, dari ikut suatu event dan ternyata aku bisa bikin motion graphic, dan kebetulan di kampus waktu itu tuh nggak banyak yang bisa. Jadinya tuh mahasiswa dari fakultas lain yang bikin event tuh ada yang lihat juga. Jadi kayak, ini siapa sih yang bikin gitu. Jadinya banyak yang ngubungin kayak, Mas bisa nggak bikinin ini buat event kita? Atau misalnya yang tadi tuh yang Mino yang aku bilang, Mas bisa nggak bikinin video ini karena kita mau ikut lomba dan pitching-nya itu pakai video motion graphic. Ya udah aku bikinin. Terus ada juga dosen, Mas saya mau bikin juga video explainer. Nah itu dari situ sih awalnya untuk freelance-nya. Jadi emang gara-gara aku ngeliat opportunity, belajar sendiri, ngelihat di kampus tuh banyak banget yang butuh, akhirnya jadi banyak yang tahu. Gitu sih Mas Agung. Terus poin kedua tuh plugin ya. Nah, itu dia Mas Agung. Jadi kalau misalnya plugin untuk keyframe ya misalnya ya, sebenarnya kalau aku kan kebanyakan manual semua, cuman emang untuk ngehalusin ngehalusin apa ya, motion-nya gitu kan misalnya, kan kalau misalnya Mas Agung lihat kan, ya kalau yang Mas Agung udah pernah ngerjain ya, ini kan dia gerakannya linear gitu kan, biasa aja kan. Nah ini jadi guys, kalau motion graphic itu sebenarnya kita menganimasikan poin 1 ke poin 2. Nah sisanya ini apa? Ini adalah kalkulasi dari programnya. Nah kalau misalnya animasi 2D yang dulu, yang hand drawn, itu mereka nggak bisa kayak gini, mereka harus gambar satu-satu untuk frame di antaranya. Nah bisa dengan cara sebenarnya pakai F9 Mas Agung, kan pasti Mas Agung pernah
Coba ya. Jadi gerakannya lebih halus gitu kan. Karena bisa dilihat dari kayak apa ya, bisa dilihat dari sini kan. Ini kan dia ada kehalusannya. Atau coba diubah ubah biasanya kan ngubah-ngubahnya tuh manual gitu ya untuk frame-nya. Salah. Nah, tapi bisa juga pakai ini Mas Agung namanya Motion Tools. Nah, Motion Tools ini itu plugin yang bagus banget emang buat motion graphic. Tapi cara dapetinnya adalah dulu aku ikut yang namanya ini Fundamentals on After Effects yang Motion Design School dan waktu itu kan masih gratis. Tapi emang waktu itu kebetulan aku nggak aku enroll, aku ikutin course-nya, tapi nggak aku kerjain kan, aku nggak ngerjain apa namanya PR-nya sama nggak nontonin videonya kan karena waktu itu aku udah tahu kan. Tapi aku cuma pengen ngambil plugin-nya doang. Jadi waktu itu aku daftar ini waktu pas masih gratis. Nah, dapat yang namanya ini. Nah, di sini itu kalau kita lihat kita ganti jadi speed. Nah, kalau kita lihat ini kan dia curve-nya kan dia linear kan. Nah, ini bisa kita di sini nih. Kita ubah pakai gini. Nah, nanti dia otomatis berubah kayak gini. Misalnya 60 nih yang biasa aku pakai. Jadi nanti gerakannya berubah. Nah, itu. Jadi ngikutin graph-nya dari 0 speed sampai peak terus 0 lagi. Kalau misalnya maksudnya Mas Agung untuk keyframe-nya ya. Ini cara paling enak sih buat jadi kita nggak usah manual ngegerakin di sini, kita tinggal pakai ini aja. Nah, gitu untuk tingkat kehalusannya. Kalau misalnya maksud Mas Agung soal misalnya nih kita pengen ini dari nggak ada jadi ada gitu. Ada namanya di sini animation composer Mas Agung. Animation composer. Ini gratis, benar-benar gratis. Kita bebas pakai. Ya, kita bebas pakai. Nah, di sini ada banyak. Ini tinggal install aja. Ini contohnya adalah kita untuk preset 2D layer transitions. Yang aku sering pakai itu ini nih, overshoot. Jadi dia dari nggak ada, dia bouncing jadi ada. Ini tinggal klik aja, terus masukin in. Nah, nanti di sini ada ininya kan, ada markernya kan. Kalau kita play, nah dia jadi muncul. Nah, ini bisa diatur juga durasinya. Misalnya kita pengen munculnya 1 detik. Nanti dia jadi lebih lama. Atau di sini kita bisa nambah bounce-nya, misal 5. Bounce nambahnya jadi bounce-nya 5 kali. Gitu. Nah, ini sangat membantu Mas Agung, Animation Composer 3. Atau ini misalnya jadi 0. Kalau jadi 0, ya udah dia cuman gitu. Nah, ini sangat membantu banget Mas Agung. Ada juga yang lain, misalnya ini fade in. Ini basic banget. Nah, ini dari nggak ada jadi ada. Ini sangat membantu. Ada banyak ya di sini bisa nanti bisa dilihat-lihat lagi. Dia bahkan ada sound effect juga. Terus ada yang bisa langsung dipakai juga gitu misalnya ini. Kalau plugin ini sih ini sangat sangat membantu untuk belajar di awal. Kalau misalnya kalian emang ada spare, menurutku ya, kalau misalnya kalian ada spare, daftar ini. Ini tuh benar-benar bisa bikin kamu bisa bikin motion graphic dengan cepat, benar-benar cepat. Nah, terus kalau soal tadi Mas Agung ya, aset ya. Aset dulu emang aku seringnya ngambil dari Freepik sih. Aku kan dulu vector design tuh masih standar lah ya, masih belum bisa kayak gini dulu.
Aku ngambil dari free pick. Nah, itu udah pernah aku pelajarin juga masalah legalnya. Kita bisa menggunakan aset yang ada di free pick itu secara gratis, walaupun nanti videonya kita jual, dengan catatan gini, kita boleh modifikasi juga sebenarnya aset dari free pick, tapi di videonya itu harus ada kreditnya. Jadi mereka minta di tiap produk yang kita bikin, kalau pakai asetnya free pick itu selalu ada kreditnya gitu. Misalnya aset from free pick gitu. Nah mereka tuh ada watermark-nya juga tuh di website free pick maksudnya. Mereka ada watermark untuk free pick-nya, untuk ngekreditin free pick-nya tuh ada juga. Atau kalau kamu pengen ngetik doang gitu, kasih tulisan aset from free pick, itu nggak apa-apa. Mereka nggak masalah, asalkan pakai yang free. Harus ada kreditnya di videonya. Dan catatan kedua adalah kamu nggak ngejual asetnya. Jadi yang kamu jual adalah video jadinya, bukan asetnya yang udah kamu apa istilahnya, udah kamu modifikasi gitu. Misalnya kamu ngambil aset matahari, terus mataharinya kamu modifikasi warnanya jadi merah, terus matahari merahnya itu kamu jual. Nah itu nggak boleh, gitu. Jadi catatannya adalah tadi, ngasih kredit. Dan itu bebas dimodifikasi, kalau free pick itu aku udah baca sih di legalnya. Terus tadi soal sertifikasi ya Mas Agung ya? Mau izin nimbrung yang tadi boleh Mas? Yang mana? Yang aset. Iya yang aset. Kalau dari free pick misalnya kita cuma ambil sebagai inspirasi, tapi kita modifnya banyak banget. Jadi hampir nggak mirip, itu tetap ngasih kredit ya Mas. Soalnya kalau menurut saya kesannya jadi nggak profesional kan, soalnya ada kredit dari orang lain, jadi kita nggak full dari kita semua gitu. Sebenarnya gini sih, Mas Agung, soal profesional nggak profesional itu ya, kredit itu. Jadi itu balik lagi kesepakatan sama klien nih Mas Agung. Kalau aku tuh dulu pernah sama klien gini, kan budgetnya tuh dulu terbatas. Jadi aku bilang, Mas karena budgetnya terbatas, jadi kemungkinan aku akan pakai aset yang ada di free pick. Nah, kalau aku pakai aset di free pick itu harus ada kreditnya, Mas. Tapi aku taruh kreditnya tuh di belakang doang. Jadi di tiap video yang aku bikin dulu tuh di belakang ada kreditnya kan, made by aku gitu. Terus karena waktu itu pakai sound gratis juga dan harus kredit, aku taruh teks misalnya kayak video yang ini. Bukan. Ya ini deh boleh deh. Bukan deh. Bentar. Portfolio. Kalau nggak salah itu di video yang ini koas. Nah, dulu aku karena emang ini budgetnya rendah, terus dia nggak apa-apa, kliennya nggak apa-apa pakai free pick dan nggak apa-apa masukin kredit. Jadinya aku masukin di sini. Tapi cuma di scene terakhir doang, di sini nggak ada. Cuma di terakhir doang, desain by free pick, terus di sini ada sound-nya karena waktu itu pakai sound gratis yang harus ngekredit. Gitu, sama emailnya. Nah ini sebenarnya kan buat menghindari masalah legal kan. Nah tapi kalau misalnya soal modifikasi sampai benar-benar gak mirip, sampai benar-benar baru ya, menurutku itu apa ya, gak masalah. Ya aku mau bilang gak masalah sih, gak masalah sih. Sebenarnya kayak gini, kayak itu kan sebenarnya kayak nyari shortcut ya, Mas Agung ya. Jadi aku pengen bikin desain misalnya PC tapi nggak mau bikin dari awal gitu kan, misalnya. Benar banget Mas. Ya itu sebenarnya kalau misalnya sampai benar-benar nggak sama ya, aku bilang ya tim legal sana nggak bisa ngelihat juga kan, oh ini ngambil dari free pick gitu, nggak mungkin kan. Ya asalkan itu nggak usah nggak usah dipublikasikan lah gitu Mas Agung. Kalau menurutku nggak usah dikasih tahu. Karena emang kalau misalnya kita ngemodifikasi yang sampai benar-benar nggak dikenal kan orang nggak ada yang tahu juga sebenarnya. Itu kayak shortcut aja sih. Asalkan niatnya kamu tuh sebenarnya
ngambil hasil dari free pick itu buat guidance saja gitu dari awal, bukan buat ngeplagiat atau nge-exploit gitu. Gitu sih Mas Agung. Nah kalau misalnya tadi soal sertifikasi ya Mas Agung ya, Iya, Mas. motion graphic design tuh nggak butuh sertifikat Mas Agung. Yang dibutuhin itu sebenarnya portofolio. Jadi nih, aku nggak bisa bilang banyak ya, tapi aku waktu pas masuk ruang guru untuk motion graphic designer itu requirement-nya minimal SMA, lulusan SMA Mas Agung. Dan yang ditanya cuma portofolio. Ada portofolionya nggak? Pernah bikin video apa aja? Karena pada dasarnya motion graphic designer itu yang dilihat ya cuma hasilnya ini doang Mas Agung. Sama kayak graphic designer nih misalnya. Kadang ada aja gitu yang penting tuh bisa bikin. Apalagi kalau motion graphic designer kan sebenarnya istilahnya nggak ada sekolah formalnya kan. Beda sama graphic design ya ada sekolah formalnya. Nah, motion graphic designer kan di Indo mungkin sekolah formal yang fullnya kan nggak ada kan. Jadi nggak mungkin kayak lowongannya motion graphic designer minimal lulusan S1 motion graphic design, nggak mungkin. Jadi emang pasti yang dilihat tuh portofolio, bahkan waktu itu sampai minimal lulusan SMA gitu. Dan sertifikat itu ya menurutku ya, kalau aku sebagai employer, aku nggak bakal lihat. Misalnya kamu ngambil course di Udemy gitu, ada istilahnya ada dapat sertifikat Udemy, kamu lulus intro tuh motion graphic design. Itu nggak dilihat sih sama employer Mas Agung, karena apa ya? Oh, ya udah kalau misalnya udah tahu basicnya, kayak nggak perlu ada bukti sertifikat. Yang ngebuktiin tuh portofolio gitu. Jadi sertifikat tuh nggak ngebuktiin apa-apa. Yang ngebuktiin tuh portofolio. Makanya kalau emang kita pengen terjun ke dunia profesional yang di-hire oleh perusahaan ya, untuk motion graphic design, itu perbanyak portofolio Mas Agung. Gitu. Karena ini adalah bukti konkret kamu motion graphic designer, bukan sertifikat. Kecuali Mas Agung pengen jadi trainer. Misalkan Mas Agung tuh pengen jadi trainer motion graphic design. Nah, itu Adobe kan ada sekolahnya ya untuk jadi trainer Adobe resmi. Itu ada badge-nya, ada sertifikatnya itu. Dan itu baru yang benar-benar emang dipandang sama orang kalau misalnya kita emang pengen jadi trainer yang udah apa ya istilahnya udah mumpuni lah gitu. Gitu sih Mas Agung kalau untuk dari segi portofolio atau sertifikasi. Makasih banyak Mas, sangat menjawab, sangat membantu. Ya, makasih Mas Agung. Oke, terima kasih Mas Agung. Aku lihat chat lagi ya. Oke. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Yanset nih, dari Grace Colin, ini Mas atau Mbak ya. Izin bertanya Mas, biasanya buat motion dulu baru nyari lagu atau sebaliknya? Kemudian apakah salah satu motion grafik yang bagus adalah motion grafik yang mengikuti tempo musik? Oh ya. Terima kasih. Oke, Grace, jadi sebenarnya masalah mengikuti tempo musik itu kan tergantung konsep ya. Misal aku bikin apa ya, kayak video kok bisa gitu misalnya. Itu kalau ada musiknya dan ngikutin ritme, ngikutin tempo musik, ya nggak masuk sih, Grace. Karena emang tujuan dari mereka adalah mencoba mengeksplain sesuatu gitu kan. Misalnya kenapa bumi datar gitu, atau kenapa bumi bulat gitu kan. Karena itu bukan bagian dari istilahnya bukan bagian dari hal yang penting. Beda dengan iklan gitu misalnya. Iklan itu kan kita pengen iklan yang kita buat itu semenarik mungkin, se-eye-catching mungkin, se-ear-catching mungkin ke orang supaya dia ingat dengan iklan kita gitu. Nah, makanya untuk kayak yang mengikuti tempo musik tuh ada yang emang bener-bener jadi menarik banget. Misalnya kayak iklannya Spotify ya, di aplikasi Spotify gitu kan. Itu kan banyak yang ngikutin tempo gitu kan. Itu kan menarik banget dan kita jadi ingat gitu kan. Nah, itu jadi emang balik lagi tergantung konsep videonya, kita mau kayak gimana, apa hal penting yang mau kita tonjolin dari video motion graphic kita. Nah, kalau untuk soal motion dulu atau nyari lagu,
jujur ya, kalau aku kan emang sebenarnya belum terlalu, jadi emang aku dulu belajarnya kan fokusnya kan ke motion grafiknya, jadi sound-nya aku belakangan. Jadi aku selalu bikin motion grafiknya dulu, sound-nya belakangan. Karena aku juga nggak terlalu yang paham banget soal sound-nya. Jadi ya ujung-ujungnya gitu, aku bikin motion-nya dulu, terus pas udah jadi nih, aku lama tuh nyari sound, mana ya yang cocok, mana yang cocok gitu. Jadi itu juga kendala aku sih, aku juga masih belajar kan karena emang eee, untuk motion graphic design aku baru 3 tahun sih untuk yang kerja di profesional, dan itu aku semuanya ngerjainnya video explainer, di mana video explainer tuh untuk dari segi sound-nya itu nggak demanding. Karena kalau misalnya kayak mmm, di ruang guru ya, misalnya ini, itu, kita paling cuman background musik sama sound effect. Oh salah, bukan ini. Ya itulah pokoknya. Tapi kayaknya ini videoku juga nggak bakal ada suaranya deh. Aku lupa ngambil dari mana, pokoknya aku ngambil yang ada di website ruang guru ini. Nah ini, aku tuh sound-nya cuman ini, misalnya ada sound effect-nya, ini ada pop, pop. Jadi emang kalau aku karena emang video explainer, aku nggak fokus yang sound yang menarik kayak gitu, karena aku juga nggak bisa main musik sih, Grace. Jadi itu kendala aku juga sih gitu. Jadi selama ini aku motion dulu baru lagu. Mungkin itu sih jawabannya, Grace. Oke, thank you pertanyaannya. Semoga menjawab ya. Oke, kemudian Semoga ya. dari pasti. Kemudian dari Sartika Yunisa nih untuk Assalamualaikum Kak. Untuk channel YouTube untuk motion graphic itu apa saja mungkin ya? Tadi kan Untuk yang ada pemula ya, ya, betul. yang ini. Aku taruh sini. Oke. Inti Nah, mode. ini video yang bikin aku berlama-lama di kosan. Mencoba ini selama seminggu. Dia ada rangkaiannya nih. Ada 1.2, ini kan 1.1. Ini yang benar-benar bikin aku bisa bikin motion graphic simple sih. Jadi aku sangat saranin ini Monograph. Tapi apa ya? Ini kan emang udah lama banget ya. Jadi mungkin ada plugin yang tadinya nih dia naruh di sini, tapi nggak ada sekarang gitu. Ikutin aja nih yang Summit nih, kalau nggak salah dia ada playlist-nya sih. Nah ini Summits. Ini kan dia udah 84 ya, banyak banget. Nih ikutin aja nih dari 1. Tapi aku sih waktu itu cuma belajar dari 1 sama 2 aja. Untuk basic, kita bisa bikin motion graphic simple di After Effects. Ini nih, 1, 2 ini nih. Gitu. Nanti aku masukin link-nya deh di deck-nya. Aku update. Oke, siap. Sudah terjawab ya berarti untuk channelnya. Kemudian ini selanjutnya dari Mas Ibnu, Muhammad Ibnu. Mas mau tanya bagaimana cara nentuin harga dari freelance sebagai motion graphic pas masih awal gitu Mas sampai profesional. Itu yang susah, itu yang susah. Jadi dulu kan aku mulai freelance itu kan di kampus ya, dan waktu itu kliennya mahasiswa yang mau ikut lomba event. Kalau event malah justru aku nggak dibayar kan dulu kan, karena emang ya biasanya kan mana ada mahasiswa event bikin event dibayar gitu kan, kecuali eventnya dari rektorat. Terus dosen waktu itu juga pernah. Nah aku mulai dulu tuh dari kayaknya 300.000 apa 200.000 gitu. Jadi karena kan dulu aku belum pernah, bukan belum pernah sih, maksudnya belum punya portofolio yang mumpuni ya. Jadi yang benar-benar nge-kickstart aku tuh sebenarnya ini video nuklir ini tuh kickstart banget. Aku bikin ini buat ikut lomba kan. Terus aku sebarin di Facebook ke grup-grup
juga karena kan waktu itu butuh vote, jadi banyak yang tahu aku bisa bikin ginian. Nah, dulu aku mulai dari kalau nggak salah 200.000 ke 300.000 gitu, kalau nggak salah ya. Lupa, aku juga lupa sih bikin video apa, pokoknya buat event, bikin motion grafik. Tapi emang waktu itu gini Mas, Januar, aku tuh berpikiran gini, kalau misalnya kita pengen kickstart, itu emang pasti mulainya dari bawah. Karena pertama, kenapa kita mulai dari bawah? Karena kita belum punya bukti apa-apa, kita belum bisa ngasih bukti apa-apa ke klien kita gitu. Jadi istilahnya nih, kalau waktu dulu aku pas masih di kampus, aku ngambil kerjaan apa aja nggak apa-apa harganya murah, karena aku pengen nyari portofolio. Aku mau ngembangin portofolio gitu, mau nambahin jumlah portofolio. Supaya nanti portofolionya ini bisa buat naikin harga job yang setelahnya gitu. Jadi dulu aku mulai dari 300.000, 200.000, terus tapi jangan diturunin kualitasnya gitu, tetap dimaksimalin. Tapi emang karena dulu aku skill-nya masih segini kan, jadi tetap kayak tambahin apa gitu, motion-motion yang bagus gitu. Jadi biar ada progresnya, kita nggak stuck aja gitu. Misalnya kalau kita ngerjain video 300.000 tapi tetap di kualitas video 300.000 aja kan nanti portofolionya nggak berkembang kan. Nah itu terus kayak satu video 300.000, terus udah ada portofolio, tambah lagi deh 400.000 ke klien baru, naik lagi ada 2 portofolio Mas, sekarang 500.000 gitu misalnya ke klien yang baru, naik gitu. Terakhir sih emang waktu kuliah aku paling banyak 1 juta sih emang dulu, karena pertama aku juga emang nggak tahu kan harga pasarnya berapa, dan emang pasarnya dulu aku masih ke mahasiswa sama dosen gitu sih. Tapi ya itu perlahan-lahan kita naikin dengan cara dengan catatan kita perbanyak dulu portofolionya. Nanti kalau misalnya udah apa ya istilahnya, udah berkembang portofolionya, terus kliennya udah yang dari company atau perusahaan yang gede gitu. Misalnya tadi aku dapat dari ini kan, dari WTIS kan, dari IDN Times kan. Ini kan kita tahu kalau WTIS itu kan gede ya. Dia perusahaan jualan produk tisu basah gitu kan. Dan ini nge-promote produknya dia di Instagramnya dia. Kita wajar ngasih biaya mahal gitu. Waktu itu aku propose. Jadi aku kan ngerjain ini berdua sama temanku yang ngerjain asetnya. Aku yang ngerjain motion grafiknya. Kita propose 9 juta. Dapat gitu. Dan karena emang aku udah ada portofolio dan aku juga kerja di Ruang Guru kan, ada namanya kan. Jadi itu, tapi belum tentu semua perusahaan mau segini, karena balik lagi yang namanya kontrak base project kayak gini itu adalah kesepakatan dari kita dan klien gitu Mas Agung. Mas Januar. Jadi perlahan-lahan kita naikin, perlahan-lahan kita berkembangin portofolio gitu. Dan yang pasti harus sesuai dengan bargaining atau deal-dealannya dengan klien gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya jawabannya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya dari Mas Aji Burhanuddin Yusuf. Sebelumnya beliau cerita sih, yang dimana beliau ini mengikuti video-video dari Ruang Guru yang dia ada di YouTube, yang dimana pada awalnya ada trainernya, kemudian ada background kelasnya, kemudian sekarang fokus ke trainer dengan background yang lebih simpel gitu Mas. Nah pertanyaannya, sebagai motion graphic, kita dituntut untuk kreatif dalam tampilan ataukah hanya mengikuti dari brief kliennya saja? Oke, terima kasih. Oke. Kalau menurutku itu sebenarnya misalkan motion grafiknya itu kita untuk klien. Tentu aja semua harus sesuai persetujuan klien kan, harus sesuai brief klien. Tapi kita di situ bisa ngasih nilai lebih, kita bisa lebih kreatif, maksudnya kita bisa aja ngerjain secara biasa tapi sesuai brief klien gitu.
mungkin klien setuju-setuju aja gitu kan ketika kita kasih produknya, ketika kita kasih videonya kan. Tapi kita tetap bisa coba, kita kembangin, kita kasih yang lebih kreatif, diajuin ke klien gitu, "Mas, gimana kalau misalnya dengan brief ini kita, mmm, kita bikinnya kayak gini," gitu. Tapi tetap sesuai brief gitu, tapi kita, bikinnya kayak begini, dan kita harus jelasin kenapa kayak gini 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 gini. Kita harus jelasin, supaya kliennya ngerti apa yang kita lakukan gitu. Dan itu balik lagi, kliennya setuju apa enggak, gitu sih. Tapi kalau misalnya untuk kerjaan sendiri gitu kan, iseng-iseng sendiri gitu, misalnya yang aku bikin ini, ya kita bisa lebih liar sih, kita bisa lebih kreatif. Karena menurutku nih, eee, ketika kita bisa bikin video yang kreatif dan sesuai brief klien dan klien menerima itu pencapaian paling tinggi sih. Dan nih ya, kalau misalnya yang project pribadi kayak gini, ini tuh sebenarnya tujuannya lebih ke untuk ngasih lihat calon employer, "Ini loh kapasitas kita tuh bisa ngerjain kayak gini. Kita tuh bisa loh ngerjain kayak gini." Tapi kalau misalnya untuk portofolio yang client base kayak gini, ini tuh buat ngebuktiin ke calon employer kalau, "Ini loh kita tuh udah banyak kerjasama sama, berbagai klien, berbagai company, dan kita menghasilkan, video yang sesuai dengan brief-nya klien." Gitu. Dan emang maksudnya walaupun sesuai brief klien, kita harus tetap, apa namanya, ada kreativitasnya. Jangan sampai kita cuma stuck di situ-situ aja. Gitu sih, Mas. Mas ya tadi ya? Iya, iya betul Mas. Oke, oke. Mhm. Terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya dari Mas Bagus. Ya, semangat Mungkin Mas Aji. saat ini karena keterbatasan waktu ya, jadi untuk beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab, bisa langsung DM ke IG ataupun email. Tadi ada kontaknya Mas ya, dari Mas Ya, Bagus. ada. Kalau mau lewat email atau mungkin tadi, mungkin Mas Diki mau nyebar ini, form Ya, feedback atau oke, pertanyaan nanti bisa langsung aku jawab gitu sih kayaknya. Ada grupnya oke. kan ya? Mm-mm. Jadi kami mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab. Nah, di akhir saat ini eh, kami ingin memberikan link ya untuk selain absensi dari peserta juga, yang dimana nanti akan kita gunakan untuk sertifikat. Jadi dipastikan namanya sudah benar agar tidak salah, dan juga di situ ada feedback mengenai kegiatan webinar hari ini. Mungkin untuk linknya akan kita berikan. Sebentar. Untuk link absensi sudah saya sebar di chat ya. Mungkin sudah bisa mengisi. Kita kasih waktu sekitar 5 menit ya untuk mengisi absensi dan feedback untuk acara hari ini. Belum bisa ya? Oke, sebentar. Wait. Oke, sudah dibuka. Bisa dicoba kembali mungkin untuk linknya. Ya untuk materi dan materi gimana Mas Bagus? Bisa Ya di-share berarti? nanti aja akan di-share, nanti aku update dikit yang link Oke, YouTube tadi. siap-siap. Berarti dari Mas Bagus akan di-share nanti ya dari di email beserta dengan Mhm. sertifikatnya juga. Ya, nanti aku kasih kamu aja Dik ya. Oke, siap-siap. Mas.
Ini masih ditutup ya. Oke, ini aja. Oke, wait. Bisa dicoba link yang baru untuk teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman juga bisa join ke Telegram ya. Di sana sudah banyak teman-teman kita juga. Jadi bisa sharing juga di sana. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya, teman. Oke, mungkin kegiatan webinar hari ini sudah selesai untuk teman-teman semua. Semoga kegiatan belajar hari ini, sharing-sharing ini bermanfaat buat kita semua. Dan juga terima kasih kepada Mas Bagus yang sudah menyempatkan waktunya menyediakan pelajaran lah ya untuk kita semua tentang motion graphic itu seperti apa. Oke, saya Gigi Setiawan beserta tim dari ProfeSkill mengucapkan banyak terima kasih, dan para peserta saya bisa untuk bersilakan meninggalkan Zoom ini. Terima kasih semuanya.